Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali bisa berjumpa dengan kawan-kawan dimanapun Anda berada pada serial kuliah penologi. Pada hari ini saya ingin melanjutkan obrolan kita minggu lalu. Setelah sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu pengertian penologi, cakupan studi maupun manfaat penologi. Nah, pada minggu ini salah satu topik yang ingin saya bahas yaitu soal hukuman. Nah, hukuman ini merupakan salah satu topik kunci atau paling esensial dalam studi-studi penologi. Nah, ketika saya menyebut istilah hukuman, Anda akan ingat pada saat Anda menjadi siswa, Anda ditugaskan oleh guru Anda, kemudian Anda tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru Anda akan dihukum. Atau Anda bekerja di sebuah instansi atau jabatan, dan bos Anda kemudian memerintahkan Anda untuk melakukan sesuatu. Kemudian Anda tidak melakukannya, maka bos akan memberikan hukuman atas kelalaian atau ketidakmampuan Anda untuk melaksanakan tugas tersebut. Nah, hukuman dalam penologi tentu berbeda dengan hukuman yang dipahami atau dioperasionalkan pada sarana-sarana kontrol sosial lainnya. Apa itu hukuman dalam penologi? Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan pada Anda beberapa topik yang beberapa poin-poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, saya akan menjelaskan ruang lingkup yang pertama itu mencakup pengertian hukuman, kemudian elemen-elemen hukuman, kemudian nanti akan saya jelaskan juga soal hukuman atau fitur hukuman sebagai sarana kontrol kejahatan, kemudian yang keempat itu batas-batas hukuman. Baik, kita lanjutkan. Secara umum, hukuman itu dibahas dalam 3 diskursus utama. David Garland dalam bukunya Punishment in Modern Society, ini merupakan salah satu buku kunci dalam studi-studi kriminologi maupun penologi di beberapa tahun terakhir ini. Jadi Garland membagi 3 diskursus utama ketika membahas hukuman. Yang pertama itu adalah filsafat pidana, kemudian sosiologi kontrol, kemudian yang ketiga itu penologi. Nah, ketika hukuman dibahas dalam perspektif filsafat pidana, ini kalau dalam filsafat ini dikenal dengan filsafat moral, maka konstruksi pertanyaan itu adalah baik buruk, benar salah. Maka pertanyaan yang diajukan itu atau hukuman itu harus memenuhi prasyarat secara moral. Ya. Jadi secara normatif apa yang seharusnya yang harus dicapai atau keadaan apa pidana dapat dikenakan? Apakah kemudian hukuman itu adil apa tidak? Maka pertanyaan-pertanyaan itu mempunyai ciri khas tersendiri dalam perspektif filsafat pidana. Kemudian diskursus kedua adalah hukuman itu harus dilihat sebagai institusi sosial. Hukuman akan selalu terkait dengan jejaring pengaruh, jejaring politik, jejaring kekuasaan, jejaring sosial budaya. Maka hukuman dalam diskursus kedua itu akan dilihat dalam struktur yang lebih dalam. Kenapa hukuman itu ada? Atau hukuman itu untuk apa itu hukuman dan hukuman itu untuk apa sebenarnya? Ada beberapa nama kemudian yang bisa Anda rujuk ketika membahas hukuman dalam diskursus yang kedua atau sosiologi kontrol ini. Ada misal Pavorini, Melosi dan Pavorini, ada Stan Cohen, atau bukan tidak mungkin juga nama yang kita letakkan itu adalah misal Michel Foucault. Nah, kemudian diskursus yang ketiga itu adalah penologi. Jadi hukuman itu akan dilihat sebagai sarana kontrol kejahatan. Maka pertanyaan yang cukup khas dalam diskursus yang ketiga itu adalah bagaimana bekerjanya institusi penghukuman. Saya lanjutkan. Nah, jadi sebenarnya dalam penologi hukuman itu merupakan pokok bahasan utama. Jadi secara etimologi sendiri, ya, hukuman ini merupakan
atau berasal dari kata istilah bahasa Inggris punishment. Kemudian punishment ini sendiri sesungguhnya berasal dari istilah Latin punir, ya. Kemudian kata punir dalam bahasa Latin dalam bahasa Prancis ini berarti menyebabkan seseorang menderita karena suatu pelanggaran. Nah, kata punishment ini sendiri yang dalam terminologi bahasa Inggris, ya. Kemudian kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu berarti pemidanaan, yaitu proses cara perbuatan memidana. Kemudian memidana ini mempunyai makna menuntut berdasarkan hukum pidana, menghukum seseorang karena melakukan tindak pidana. Timbul pertanyaan, kenapa saya memakai istilah hukuman? Karena menurut saya istilah hukuman ini bisa lebih bersifat umum. Nanti saya akan kesulitan untuk mengeksplorasi lebih lanjut ketika spesifik menggunakan kata pemidanaan. Karena sebenarnya objek dari penologi ini tidak saja soal apa saja yang terumuskan dalam peraturan undang-undang hukum pidana, tapi medan yang dieksplorasi oleh penologi itu adalah hukuman dalam skala yang lebih luas dari apa yang kita pahami secara normatif itu. Tapi kita lanjutkan dulu. Jadi kalau kita merujuk beberapa pengertian yang diajukan oleh beberapa pakar tentang apa itu hukuman, nah saya mengutip salah satu pengertian dari Anthony Duff, ya. Duff ini menjelaskan hukuman itu sebagai penderitaan bagi anggota masyarakat yang telah melanggar hukum, jadi dia itu menyakitkan dan menimbulkan penderitaan atau kesulitan atau beban. Nah, Duff ini sendiri merupakan salah satu peletak dasar dari teori hukuman itu sebagai komunikasi. Anda bisa baca lebih lanjut diskursus atau penjelasan Duff soal hukuman itu dalam bukunya Punishment, Communication, and Community. Jadi Duff akan memberikan teori soal hukumannya sebagai komunikasi. Kemudian ada salah satu pakar yang kita kenal juga cukup terkenal, yaitu namanya Chin Liu Tan. Ini dia merupakan salah satu profesor di NUS Singapura. Dia dulu alumni Oxford, dulu di bawah bimbingan langsung H.L. Hart, ya. Kemudian dia menulis salah satu buku Crime, Guilty, and Punishment. Nah, di buku ini Tan mendefinisikan hukuman itu melibatkan penderitaan berupa ketidaknyamanan pada pelaku atau menghilangkan sesuatu yang berharga dari pelaku. Nah, pakar juga salah seorang profesor kriminolog yang bernama Nigel Walker. Nigel Walker ini merupakan salah seorang yang juga sangat terkenal. Dia merupakan profesor emeritus di kriminologi di King College Cambridge, ya. Nah, salah satu buku yang sangat terkenal dia tulis itu adalah Why Punish. Nah, Walker ini kemudian mendefinisikan hukuman itu melibatkan penderitaan, sesuatu yang dianggap tidak disukai oleh penerima. Jadi dia tidak nyaman, hukuman itu pasti tidak nyaman, bersifat diskualifikasi, dia menyulitkan, dia menderitakan, dia mengucilkan. Dan hukuman itu menurut Walker itu selalu berasal dari negara atau komunitas. Bahkan misal menurut Walker ini, hukuman itu bahkan bisa berupa kematian. Saya lanjutkan. Nah, pakar selanjutnya yang juga saya kutip adalah Ten Honderis, ya. Ten Honderis ini sendiri merupakan profesor emeritus di Universitas College London, ya. Dia merupakan bimbingan A.J. Ayer positivisme logis. Buku yang saya kutip ini adalah bukunya yang berjudul Punishment, The Supposed Justification. Jadi pada buku ini Honderis menjelaskan penghukuman itu merupakan penjatuhan hukuman oleh otoritas. Jadi dia melibatkan deprivasi atau kesusahan pada seorang pelaku, ya, seseorang yang ditemukan telah melanggar aturan. Untuk pelanggaran, tindakan yang dilarang oleh aturan sebagai praktik di mana otoritas sosial menjatuhkan hukuman pada pelanggar. Nah, definisi yang kemudian juga saya kutip itu adalah definisi yang berasal dari Hobbes, salah seorang filsuf yang sangat terkenal dan sudah tidak asing lagi. Dia ini merupakan peletak dasar dari filsafat politik modern. Nah, di bukunya Leviathan, Hobbes menjelaskan hukuman adalah pengenaan suatu yang buruk yang dilakukan oleh otoritas.
kepada pelaku yang telah melakukan atau menghilangkan apa yang dinilai oleh otoritas yang sama sebagai pelanggaran hukum, sebagai akhir agar kehendak manusia diarahkan agar lebih baik, yaitu pada ketaatan. Dari beberapa definisi yang diajukan oleh pakar ya maupun filsuf tadi yang saya kutip, jadi ada beberapa elemen-elemen kunci yang dikandung oleh definisi tersebut. Yang pertama itu adalah kesalahan, kemudian diatur oleh negara, dijalankan oleh negara, kemudian yang keempat itu adalah kontrol kejahatan. Ketika kita menyebut elemen penghukuman yang bersifat kesalahan, maka otomatis hukuman itu selalu berdasarkan pada kesalahan. Jadi ada korelasi antara kesalahan moral dan kesalahan hukum sebenarnya. Walaupun nanti di perkembangan tidak selalu seperti itu. Jadi kemudian dia selalu diatur dan dijalankan oleh negara. Sebagaimana dimaklumi, ya, negara merupakan salah satu-satunya organisasi yang memiliki kekuasaan secara legal untuk menggunakan kekerasan. Karena hukuman sebenarnya adalah sesuatu yang tidak enak, menderitakan bagi seseorang, bahkan merampas hak asasi manusia, maka otomatis hukuman itu harus diatur oleh negara. Kemudian state aparatusnya yang menjalankan hukuman tersebut atau menerapkan hukuman tersebut kepada seseorang. Kemudian hukuman itu dalam rangka bagaimana melakukan kontrol kejahatan. Jadi hukuman itu sebenarnya dia selalu harus disetujui ya secara hukum, dirancang bagaimana kemudian hukuman itu bisa melakukan kontrol kejahatan. Nah, ada beberapa aspek-aspek hukuman sebagai kontrol kejahatan untuk membedakan hukuman itu dari mekanisme kontrol sosial yang lainnya. Nah, dalam bukunya Understanding Justice, Barbara Hudson itu memberikan beberapa parameter ya untuk membedakan atau aspek hukuman itu. Yang pertama itu hukuman itu harus melibatkan suatu yang jahat atau ketidaknyamanan bagi korban. Kemudian hukuman itu harus dikenakan karena kejahatan. Jadi tidak boleh orang kemudian itu tidak dikenakan hukuman tanpa berdasar atau dia tidak melakukan kejahatan tapi kemudian dikenakan hukuman. Menurut Barbara Hudson itu tidak boleh dilakukan. Kemudian unsur yang ketiga atau aspek yang ketiga, dia harus dikenakan oleh otoritas yang dianugerahkan melalui atau oleh institusi terhadap aturan yang telah dilakukan pelanggaran. Jadi kemudian dijatuhkan oleh otoritas karena dia dianggap melakukan pelanggaran hukum. Kemudian yang keempat itu, dia harus menderitakan atau menyebabkan kesakitan atau menyebabkan ketidaknyamanan. Maka sebenarnya hukuman itu bukan sesuatu yang kebetulan. Itu yang menurut Barbara Hudson. Kemudian aspek ataupun fitur dari penghukuman sebagai sarana kontrol kejahatan itu juga dijelaskan oleh Hart. Jadi Hart dalam bukunya Punishment and Responsibility yang terbit pada tahun 1968 itu menjelaskan hukuman itu harus menyiratkan unsur rasa sakit atau konsekuensi yang tidak menyenangkan. Nah, jadi ya hukuman pasti bukan sesuatu yang bikin enak, tapi dia sesuatu deprivasi, sesuatu yang tidak mengenakan dan tidak menyenangkan tentunya. Kemudian hukuman itu mengikuti transgresi dari pelanggaran hukum. Jadi dia itu seolah-olah dua sisi dari satu koin. Jadi dia selalu mengikuti mengikuti pelanggaran, maka hukuman itu diberikan atas pelanggaran tersebut. Kemudian hukuman itu diterapkan kepada pelanggar. Jadi tidak bisa kemudian saya melakukan kejahatan, maka saya lah yang dihukum. Tidak boleh diwakilkan. Kemudian yang keempat itu adalah hukuman adalah penderitaan yang disengaja yang disebabkan oleh agen manusia selain pelaku sendiri. Kemudian yang kelima, hukuman hanya dapat dilakukan atau diadministrasi oleh orang yang mempunyai kekuasaan. Jadi tidak bisa kemudian orang atas nama perorangan atau komunitas memberikan hukuman. Tapi walaupun ini nanti dalam perkembangan nanti bisa ada beberapa diskusi terkait soal ini. Kemudian Olesnar dan Wolford dalam bukunya Introduction to Correction itu menjelaskan ada 5 rules yang harus dimuat oleh penghukuman sebagai aspek kontrol sosial. Yang pertama itu adalah hukuman
harus disertai dengan perampasan sesuatu atau suatu privasi yang dapat ditegakkan. Kemudian hukuman itu harus dipaksakan oleh negara. Jadi hukuman itu selalu harus dioperasionalkan oleh negara. Kemudian yang ketiga, hukuman itu mengandaikan bahwa aturan itu dilanggar. Jadi seseorang diberikan hukuman itu karena dia melanggar peraturan atau melanggar hukum. Yang keempat itu hukuman dikenakan kepada pelanggar. Kemudian yang kelima, hukuman dijatuhkan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan. Saya lanjutkan. Nah, selain aspek-aspek hukuman sebagai sarana kontrol sosial, ada beberapa tujuan hukuman itu yang menjadi pembahasan dari penologi. Nah, saya kutip di sini tujuan penghukuman yang dikemukakan oleh Gabriel Tart. Gabriel Tart ini merupakan salah seorang kriminolog, sosiolog yang sangat berpengaruh di daratan Eropa maupun Amerika. Dia menulis beberapa buku yang sangat terkenal, dan menurut saya Gabriel Tart ini filsuf yang seorang kriminolog yang susah dipahami tulisannya karena cara menyajikannya sastrawi. Nah, Gabriel Tart ini merupakan direktur statistika pada Menteri Kehakiman Prancis. Dia mengungkapkan bahwa tujuan hukuman itu sesuai dengan 4 fase sejarah evolusi hukum. Yang pertama, hukum itu merupakan sarana retributif, ya, sarana pembalasan. Kemudian hukuman itu berfungsi sebagai pembalasan sosial dan reparasi atas pelanggaran. Kemudian yang ketiga, menurut Gabriel Tart, hukuman adalah contoh pencegah intimidasi bagi orang lain. Kemudian yang keempat, menurut Tart juga, hukuman adalah metode untuk mereformasi penjahat. Ya, jadi ini untuk memperbaiki penjahat. Hukuman itu selalu dalam kerangka itu. Kemudian yang kelima, dia merupakan instrumen perlindungan sosial. Nanti di belakang hari, salah seorang sarjana juga yang cukup berpengaruh kemudian menulis salah satu buku Social Defense atau Mark Ansel. Kemudian apa yang dimaksud oleh Gabriel Tart sebagai tujuan penghukuman itu sejalan juga dengan apa yang dikemukakan oleh Franz von Lis. Von Lis ini juga merupakan murid dari Rudolf Fanzring, ya. Dia mengungkapkan beberapa tujuan penghukuman dalam Marburg programnya, ya. Kemudian selain membahas apa itu hukuman dalam kerangka bagaimana hukuman itu dioperasionalkan, penologi juga, ya, memberikan penjelasan atau menjelaskan beberapa prinsip-prinsip dasar batas-batas penghukuman. Pada saat kapan penghukuman itu tidak boleh digunakan atau tidak semestinya dioperasionalkan. Nah, saya kutip dari salah seorang bapak utilitarian, atau kalau dalam teori penghukuman itu dia dikenal sebagai konsekuensialis, ya, kalau utilitarian itu, karena dia memperhatikan aspek di depan. Ya, jadi Bentham itu mengungkapkan ada 4, walaupun sebenarnya di dalam bukunya di Principal Legislation kalau nggak salah ada beberapa bahkan puluhan prinsip-prinsip atau dalil-dalil yang dikemukakan Bentham pada saat kapan hukuman itu tidak boleh dijatuhkan. Nah, oleh saya kemudian saya mengistilahkan batas-batas penghukuman, walaupun kemudian istilah ini lebih akrab dengan salah satu judul buku yang ditulis oleh Herbert L. Packer, The Limit Criminal Sanction. Nah, oleh Bentham, batas-batas penghukuman itu dikemukakan bahwasanya hukuman itu tidak berdasar. Ya, jadi hukuman itu tidak boleh diberikan untuk orang yang tidak bersalah. Ya, kemudian hukuman itu tidak boleh kemudian digunakan untuk secara serampangan. Dia harus efektif. Ya, dia mencegah perilaku buruk. Kemudian Bentham juga menyatakan bahwasanya hukuman itu selalu harus mengikuti prinsip cost and benefit. Jadi dia itu selalu menguntungkan. Kemudian keempat, hukuman itu tidak diperlukan di mana kerusakan itu sendiri akan berhenti atau dapat dicegah tanpa hukuman itu sendiri. Selain Bentham, salah satu pakar juga yang saya jelaskan di awal atau yang saya kutip di awal itu adalah Anthony Duff, ya. Anthony Duff ini merupakan profesor emeritus di University of Stirling di Skotlandia.
Nah, dia yang saya jelaskan tadi di bukunya menulis banyak sekali buku dan artikel. Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam studi-studi hukum pidana kriminologi pada saat sekarang. Jadi Anthony Doves ini merumuskan beberapa batas-batas dari hukuman. Yang pertama itu tidak dibenarkan menghukum orang yang tidak bersalah. Jadi hukuman itu sebenarnya dia merupakan konsekuensi atas kesalahan yang dilakukan oleh seseorang atau seorang pelanggar. Kemudian dia tidak digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain, dan ini menurut saya prinsip yang sangat etis ya, karena manusia itu tidak boleh dijadikan alat ya untuk mencapai tujuan di luar dirinya. Kemudian yang ketiga itu dia memberikan penjelasan prinsip tentang tingkat hukuman yang diperlukan. Kemudian yang keempat itu membenarkan hukuman hanya bagi mereka yang secara moral bersalah. Oke. Jadi itu beberapa batas-batas penghukuman. Oke, teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, demikian presentasi singkat saya soal hukuman dan baik pengertian maupun aspek-aspek dia sebagai institusi kontrol maupun batas-batas hukuman pada saat kapan dia diterapkan. Semoga berguna. Sampai jumpa pada kuliah-kuliah yang akan datang. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.